Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan lagi bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa supaya renungan firman Tuhan hari ini Tuhan berikan hikmat baik hamba-Mu dan kita yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Bapa di surga, kami butuh Roh Kudus supaya diberikan hikmat akal budi buat hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan benar-benar dari Tuhan sehingga kami yang mendengarkannya juga akan diberikan pengertian sehingga kami mengerti, memahami betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Bapa di surga, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan buka firman Tuhan, Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Saya tidak akan bacakan ini semua, tapi saudara bisa lihat saja di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, akibat Musa teledor dengan kata-katanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan dalam situasi dan satu keadaan di mana mereka diperhadapkan dalam satu masalah karena ketika ada di padang gurun mereka mengalami tidak ada air untuk diminum. Nah, di dalam Bilangan pasal 20 ayat 2 pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah mereka dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita mau lihat di sini bahwa persengutan bangsa Israel itu benar-benar membuat Musa itu marah karena waktu mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan menunjukkan mujizat-mujizat di hadapan mereka. Bagaimana mereka menyeberang laut Kulsum. Mereka menyeberang dan mereka melihat bagaimana Firaun dan tentara-tentaranya mati pada waktu itu. Dan bagaimana juga mereka melihat Tuhan menyertai mereka. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan dan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api. Jadi sebetulnya ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi satu ketika mereka tidak punya air, punya masalah, tidak punya air. Mereka bersungut. Padahal sebetulnya mujizat yang mereka lihat itu sudah sering. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah. Ini sebetulnya hanya masalah air. Masalah tidak punya air untuk mereka minum. Ya, memang ini kondisi kan ada di padang gurun. Jadi ya kita sih belum pernah ke padang gurun. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana panasnya dalam kondisi itu kemudian tidak ada air minum. Nah, tapi sebetulnya mereka kan tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Tapi pada waktu itu mereka benar-benar bersungut-sungut dan bertengkarlah mereka dengan Musa. Nah, saya sudah bacakan tadi ketika mereka bertengkar, kemudian Musa mengambil sikap apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini ketika kita mengalami masalah, nah inilah yang dilakukan Musa di ayat yang ke-6.
Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi ketika ada masalah, jadi pelajaran bagi saya sebagai pemimpin, kita semua hamba Tuhan dan kita yang ada di komunitas ini, kita mungkin diberi kepercayaan Tuhan, orang-orang yang ada di garis depan. Nah, ketika ada sesuatu masalah, nah cara yang terbaik yang kita bisa dapatkan dari perenungan hari ini di dalam ayat yang ke-6 dari Bilangan 20, maka Musa pergi dari umat itu ke pintu pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Jadi ketika ada situasi yang rumit, maka Musa mengambil sikap, dia datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi ketika Musa datang kepada Tuhan dalam kemah pertemuan, maka Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Nah, jadi saudara, kita perhatikan di sini bahwa ini perintah Tuhan kepada Musa ketika ada masalah air untuk diberikan kepada umat Israel. Jadi Tuhan perintah begini, perhatikan. Jadi ayat 8, ambillah tongkatmu itu. Jadi perintah yang pertama, ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu. Kemudian yang kedua, harus menyuruh umat itu berkumpul. Kemudian yang ketiga, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, saudara, mari kita perhatikan apakah Musa melakukan perintah Tuhan seperti di dalam ayat yang ke-8 tadi. Jadi ada 3 di situ yang Tuhan perintahkan, ambil tongkatmu, kemudian menyuruh umat Israel itu berkumpul, kemudian yang ketiga, katakan kepada batu supaya keluar air, dan sesudah itu berilah mereka air untuk diminum. Ayat yang ke-9 kita perhatikan. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarlah, saudara, perhatikan. Di ayat yang ke-9, yang pertama Musa memang lakukan perintah Tuhan, yaitu ambil tongkat. Tetapi yang kedua juga sama, dia melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan, perintah, yaitu kumpulkan jemaat Israel. Kemudian yang ketiga inilah masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara. Di ayat yang ke-10, jadi ketika Musa telah mengumpulkan jemaat, itu perintahnya dilakukan. Kemudian ini yang tidak Musa lakukan. Yang ketiga ini yang Musa tidak lakukan. Tapi apa justru yang Musa katakan kepada bangsa Israel? Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal perintah Tuhan adalah katakan kepada bukit batu itu keluar air. Tetapi yang ketiga justru Musa berkata begini, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Jadi apa kesalahan Musa di sini? Dia menghakimi orang Israel. Dia menghakimi dengan berkata, kamu orang-orang durhaka. Padahal perintah Tuhan katakan kepada batu itu keluar air. Tapi justru dia berkata, hai kamu orang-orang durhaka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada alasan bahwa Musa sampai marah dan dia berkata, hai kamu orang-orang durhaka. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada begitu banyak mujizat yang mereka perhatikan, mereka lihat, mereka saksikan sejak dari Mesir. Bahkan dalam perjalanan Tuhan selalu menolong. Nah, makanya saudara, ada alasan untuk Musa berkata durhaka karena memang orang Israel itu benar-benar orang-orang yang keras kepalanya. Tetapi kan itu bukan perintah Tuhan. Nah, yang kedua lebih parah lagi di ayat yang ke-10 bagian C. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal perintah Tuhan katakan kepada bukit batu itu keluarlah air, maka air akan keluar. Jadi sebetulnya yang berkuasa untuk mengeluarkan air itu adalah Tuhan dengan hanya mengatakan. Tetapi Musa justru dia berkata begini, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Saya katakan di sini bahwa dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mencuri haknya Tuhan.
Kadangkala ini jadi pelajaran bagi kita. Puji Tuhan kalau Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa, dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tetapi sekali lagi, kemuliaan itu hanya kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan kita merasa bahwa karena saya, karena luar biasa, karena urapan Tuhan kepada saya dan lain sebagainya. Tapi intinya kalaupun saya bisa lakukan hal yang luar biasa, yang dahsyat, mujizat, tanda-tanda ajaib dalam pelayanan kita, mari kita sama-sama dengan rendah hati berkata bahwa itu karena Tuhan. Nah, Musa, dia saking marahnya, dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air? Padahal yang mampu, padahal yang berkuasa untuk mengeluarkan air dari bukit batu itu adalah Tuhan. Nah, itulah kesalahan Musa. Itulah pelanggaran Musa. Kelihatannya sederhana. Ada alasan dia marah. Tapi itu kan bukan perintah Tuhan. Sudah perhatikan yang ke-11 dari Bilangan 20. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu. Saudara, ini kesalahan yang ketiga. Padahal Tuhan bilang apa tadi? Katakan kepada bukit batu itu. Tapi karena marahnya Musa, emosinya Musa, dia memukul bukit batu itu bahkan 2 kali. Padahal perintahnya adalah cukup katakan saja supaya bukit batu itu keluar air. Tapi ini dia pukul dengan tongkatnya, dan itu pun 2 kali karena dalam keadaan emosi. Kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara. Harusnya kan ketika Musa buat pelanggaran, dia telah menghakimi orang Israel dengan berkata, hai kamu orang durhaka. Dia telah mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkata, apakah aku harus mengeluarkan air bagimu? Bahkan dengan emosi, dengan marah, disuruh katakan saja kepada bukit batu itu, justru dia pukul 2 kali. Pertanyaannya, apakah air itu keluar atau tidak? Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-11 selanjutnya, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saya mendapat sesuatu di sini. Sekalipun Musa buat pelanggaran, sekalipun Musa telah mencuri kemuliaan Tuhan, sekalipun Musa telah menghakimi bangsa Israel, sekalipun itu tidak diperintahkan kepadanya, tetapi karena apa? Tetap airnya keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena Tuhan tahu bahwa kebutuhan bangsa Israel adalah air. Itulah masalah utama sehingga mereka bersungut-sungut. Itulah yang menyebabkan Musa marah. Jadi Tuhan melihat bahwa kebutuhan utama sebetulnya dalam kondisi ini adalah mereka hanya butuh air. Seringkali mungkin kita bikin kesalahan, mungkin kita bikin pelanggaran, mungkin kita telah mencuri kemuliaan Tuhan, mungkin saja kita telah menghakimi orang, tetapi mujizat tetap Tuhan izinkan kita lihat. Kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Ada banyak hal yang mungkin kita buat pelanggaran, tapi ketika kita berdoa, ada saja tetap jawaban Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita umat manusia. Itulah Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti. Sekalipun kita banyak bikin pelanggaran, kesalahan, bikin Tuhan sakit hati dengan sikap tingkah laku kita. Tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Ketika kita minta ampun, minta maaf, sehingga ayat firman Tuhan berkata, maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Asalkan kita minta ampun, minta belas kasihan Tuhan, sehingga Dia tetap akan mengampuni segala kesalahan kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi tetap Tuhan berikan mujizat itu sehingga air keluar, karena itulah kebutuhan bangsa Israel. Tuhan mengerti kebutuhan umatnya. Kemudian yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah penyebab gara-gara Musa dengan perkataannya, dia menghakimi orang Israel dengan berkata durhaka.
Kemudian dia berkata, apakah aku mengeluarkan air bagimu? Dia mencuri kemuliaan Tuhan dengan kata-katanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita buka di dalam ayat yang lain, dalam Mazmur 106 ayat yang ke-33, kalau saudara baca di situ, perhatikan Musa teledor dengan kata-katanya. Jadi ini lebih jelas dalam Mazmur 106:33. Penyebab Musa tidak masuk tanah Kanaan karena dia teledor dengan kata-katanya. Teledornya apa? Karena dia menghakimi bangsa Israel. Kamu orang durhaka. Kemudian dia berkata, apakah aku harus mengeluarkan air bagimu? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalipun saya berkata tadi bahwa Musa punya alasan, punya 1001 alasan untuk marah, untuk emosi. Karena orang Israel selalu bersungut kepada Tuhan. Memang dia punya niat baik, marah kepada bangsa Israel. Tapi kan Tuhan tidak memerintahkan itu. Nah, makanya Musa yang memimpin bangsa Israel keluar tanah Mesir ke Kanaan, justru Musa hanya bisa melihat dan tidak masuk tanah Kanaan. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena dia teledor dengan kata-katanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan emosi kita. Sekalipun kita emosi, berusahalah supaya kita jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 10 ayat 19-21, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Yakobus 3 ayat 5-10. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi, gara-gara perkataan Musa yang teledor, dia tidak masuk tanah Kanaan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kesimpulan firman Tuhan hari ini. Apa yang kurang dari Musa? Dia orang yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan dalam Bilangan 12 ayat 3, Musa adalah orang yang lembut hatinya yang pernah ada di muka bumi pada waktu itu. Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumahku, dalam Bilangan 12, 7 dan 8. Bahkan dia bisa berhadap-hadapan, berbicara, memandang rupa Tuhan. Bahkan dalam Keluaran 32 ayat 32, Musa rela berkorban. Dia berkata, hapuskanlah namaku dari kitab yang telah kau tulis. Dia rela berkorban. Dia berdoa supaya bangsa Israel jangan dipunahkan karena kesalahan-kesalahan persungutan mereka. Musa berdoa, Tuhan ampuni bangsa Israel. Kalau Tuhan tidak ampuni mereka, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Itulah Musa. Orang yang luar biasa. Orang yang lembut hatinya. Orang yang setia. Berhadapan muka dengan Tuhan. Bahkan dia rela berkorban demi untuk bangsa Israel. Jadi sekalipun dia punya alasan untuk marah kepada bangsa Israel karena persungutannya kepada Tuhan, tetapi Musa intinya dia tidak masuk tanah Kanaan hanya karena perkataan yang salah. Tuhan perintahkan yang lain tapi dia katakan yang lain karena emosi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulannya, sekalipun Musa lembut hatinya, orang yang setia, selalu berada di rumah Tuhan, bisa memandang wajah Tuhan, bahkan dia rela berkorban, tapi kalau kata-kata salah dan teledor
akibatnya Musa yang luar biasa pun itu, dia tidak masuk Kanaan cuma karena gara-gara kata-kata teledor, karena telah menghakimi bangsa Israel dan tidak menghargai kekudusan Tuhan. Tuhan bilang katakan, tapi justru dia pukul 2 kali. Tuhan bilang kumpulkan, Tuhan bilang supaya engkau menyuruh mereka berkumpul dan katakan, tapi justru dia berkata, hai kamu orang durhaka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kesimpulan hari ini, mari kita belajar dari apa yang terjadi kepada Musa, orang yang luar biasa itu. Hanya karena teledor dengan kata-katanya, dia tidak masuk tanah Kanaan. Saya percaya dia masuk surga, tetapi sayang sekali ketika di dunia dia tidak bisa menikmati tanah Kanaan yang Tuhan sudah siapkan untuk bangsa Israel, di mana di situ ada susu dan madu. Ada suatu berkat yang luar biasa di tanah Kanaan, tetapi justru Musa yang memimpin, dia tidak masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena teledor dengan kata-kata. Demikian firman Tuhan, biarlah hari ini kita belajar bersama-sama, mari kita jaga perkataan kita. Karena ingat, apa yang kita katakan itu sangat berdampak bagi kita dan juga orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Kami diajar supaya kami belajar untuk berkata-kata dengan benar. Biarlah dari mulut kami ini berkata-kata untuk memberkati, bukan mengutuk. Biarlah mulut kami ini memuji Tuhan, bukan untuk berkata-kata yang tidak benar terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini untuk menegur kami, supaya kami menjaga kata-kata kami, mulut kami, lidah kami. Biarlah semua untuk kemuliaan, untuk penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah lidah ini kami akan nyatakan segala sesuatu dalam hidup ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.